Nami kula Bapak Timbul saking Dusun Semen. Kula usaha jamur tiram, jamur kuping. Awit tahun 1900. Selamat datang di saluran YouTube Wisata Pedesaan Semen. Di channel ini, kami akan membawa Anda untuk mengeksplor keindahan Pedesaan Semen, sebuah desa yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nami kula Bapak Timbul saking Dusun Semen. Kula usaha jamur tiram kaliyan jamur kuping awit tahun 1990. Ngantos sepriki alhamdulillah lancar, bisa untuk kebutuhan sehari-hari mencukupi. Mula usaha saya dapat pinjaman diutangin lok sebanyak 500 sekali. Setiap panen saya tidak dibayar, cuma dipotong bayaran. Setelah lunas pembayaran lok 500, saya dikasih uang, terus saya beli lagi 1000 biji baklok. Terus hingga sekarang bisa bertambah besar, usaha saya semakin banyak, semakin meningkat. Pertama beli lok itu dari bunderan karang. Mulai bikin lok sendiri itu sekitar tahun 2000-an. Kendala yang untuk dihadapin ya kadang-kadang rengit, yang pertama kalau musim hujan. Terus ular kalau musim hujan. Tapi itu ya masih bisa ditanggulangi, diobatin masih bisa. Terus banyak cara untuk menanggulangi, seperti dipasang obat melalui makanan buah-buahan yang sudah matang membusuk. Terus dipasang lampu, di dekatnya dikasih buah-buahan yang sudah dikasih obat. Terus paling selama 3 hari itu udah menghilang, namanya sudah berkurang. Buat lok itu saya sekolah di beberapa tempat, tidak hanya satu tempat. Ada yang di Dukuh, Kanuman, Kidul ada, terus yang di Goser, Kelangon ada, terus di Sedayu juga ada. Di tempat-tempat saya belajar bikin lok. Sebagian ada yang dijual, tapi kebanyakan dipelihara sendiri. Yang jamurnya yang kita jual sendiri. Ada bakul yang ngambil ke sini ada 3 orang, yang kita setor di bakul ada 1 orang. Lok yang sudah beli itu dari Wonobroto, itu Pak Sugiarto. Terus yang lain ada anak sekolahan dari Kidulan. Terus yang satu lagi ada yang dari Lendah, Demang Rego. Nah, bahan-bahannya yang pertama serbuk gergaji, terus ada katul, ada kalsium, terus dikasih air, diaduk sampai merata. Terus berat bakloknya juga standar, minimal 13,5-13. Kita pesen dari tempat gergajian kayu dari Temanggung, kayu sengon putih. Kalau nggak ada itu ya terpaksa pakai kayu biasa, kayu Jawa. Campur-campur itu bisa, cuman waktunya lebih lama. Kalau pakai kayu sengon putih dari Temanggung itu 2 bulan udah panen. Kalau pakai kayu Jawa campur-campur itu 3 bulan baru mulai panen. Bibit jamurnya saya beli di Tangon, di pabrik. Soalnya belum bisa kalau bikin sendiri bibitnya. Serbuk gergajian kita timbang 1 quintalnya ukuran standar itu katulnya 8 kilo.
terus kalsiumnya 5 kilo, air secukupnya. Yang pokok gergajian itu kita kepel, kita genggam, udah nggak pecah, nggak mengeluarkan air, itu udah cukup, itu udah standar. Setelah proses pencampuran, baru dimasukin dalam kantong plastik, lalu dipasang cincin, dipasang tutup, terus dimasukin ruangan open, tutup pintu, baru mulai diopen, dipanasin pakai uap air panas. Suhu untuk pengopenan harus 100 derajat, minimal 90 atau 95. Itu waktunya 1 hari full, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Setelah di open menunggu dingin, di dalam open itu 2 hari 2 malam. Kalau udah 2 hari 2 malam sudah dingin, baru dikeluarin, dikasih bidet. Setelah dikasih bidet, dimasukin di rak inkubasi. Rak inkubasi seperti ini, inkubasi. Nanti setelah putih semua, baru dipindahin ke rak panen. Itu yang itu ada rak panen. Minimal sampai putih itu sekitar 2 bulan di rak inkubasi. Dipindahin itu udah langsung bisa ada yang panen. Pokoknya udah siap panen lah, dipindahin ke rak panen. Jadi yang lama di rak inkubasi. Untuk usaha jamur dari Pak Timbul ini, warga Padukuhan Semen ini khususnya ini justru merasa tertarik dan tidak merasa terganggu. Limbahnya pun tidak ada yang berdampak ke lingkungan, bahkan dengan limbah backlog yang sudah dipanen itu nanti kita berencana akan mengelola, entah itu untuk ternak cacing atau mungkin untuk ternak belut, dan itu tidak menimbulkan bau juga tidak. Jadi kita malah sangat support, walaupun sementara ini kita belum banyak bisa membantu, hanya kita sharing ide-ide sama Pak Timbul dan kita akan saling melengkapi Pak Timbul sebagai ahli yang praktek. Nah, kita mungkin juga ada beberapa masukan untuk Pak Timbul yang mungkin nanti bisa dipraktekkan supaya nanti bisa lebih berkembang. Justru kita berharap Pak Timbul nanti makin besar usahanya begitu. Terkait dengan wisata edukasi ini sangat potensial sekali. Dari sisi pengolahan ini kan Pak Timbul ini kan berawal dari limbah kayu, di mana limbah kayu itu jarang orang yang memanfaatkan. Sementara Pak Timbul bisa menggunakan untuk jamur dan mulanya itu limbah, ulamanya itu masalah. Terus ini jadi sesuatu yang produktif dan limbahnya pun itu nanti bisa dimanfaatkan. Hanya saja untuk pengolahan limbah dari pengolahan jamur ini memang belum bisa dioptimalkan, tetapi ke depan kita punya keinginan, punya harapan untuk menindaklanjuti limbah yang dihasilkan itu. Kita juga berharap agar Pak Timbul ini usahanya bisa berkembang. Ini dari pemerintah kita harapkan yang pertama itu adalah pembinaan dari sisi teknis pengembangan, pemasaran, syukur juga nanti bisa ada stimulasi modal dari pemerintah. Itu yang kita harapkan. Kami mewakili KWT ini menanggapi dari usahanya Pak Timbul. Dari KWT merasa senang sekali dengan usaha dari Bapak Timbul di Padukuhan Semen ini. Artinya kami dari KWT juga bisa ikut belajar nanti mengenai produk di rumah jamurnya Bapak Timbul. Kami dari KWT mempunyai rencana untuk nanti kedepannya bahwa hasil dari jamur Pak Timbul ini nanti kita akan membantu mengolah dalam bentuk olahan jamur, tidak hanya dijual dalam jamur dipetik terus dijual begitu saja, tidak. Kami nanti akan mencoba membuat berbagai olahan yang bisa dihasilkan dari jamur ini. Kemudian kami dari KWT juga berencana
memasarkan juga nggih. Nah, walaupun Pak Timbul sudah mempunyai mungkin penjual sendiri yang mungkin mengambil ke sini, tapi nanti kami dari KWT juga akan membantu mempromosikan produk-produk yang sudah diolah nggih nanti, baik melalui online dan sebagainya, kerjasama dengan di Pedukuhan Semen ini. Nanti kita bersama-sama mencoba mengembangkan usaha ini supaya ada hasil untuk meningkatkan kemakmuran baik dari KWT dan seluruh masyarakat di Pedukuhan Semen. Mungkin itu nggih tanggapan dari KWT. Untuk yang selanjutnya mungkin nanti bisa disambung lagi di periode berikutnya. Terima kasih.